Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinar Mas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinar Mas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinar Mas atau APP Sinar Mas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinar Mas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinar Mas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinar Mas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinar Mas melalui Sinar Mas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinar Mas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, Financial Services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinar Mas melalui Sinar Mas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, Communication and Technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinar Mas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinar Mas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, Energy and Infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinar Mas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinar Mas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, Healthcare and Education. Secara berkelanjutan, Sinar Mas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinar Mas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinar Mas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinar Mas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinar Mas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinar Mas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinar Mas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinar Mas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu partisipan dalam webinar edukasi dan sosialisasi Green Sukuk Retail Sukuk Tabungan seri ST007 dengan mengusung tagline dari diri untuk bumi dan tagar jadi lebih bijak. Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada Green Sukuk Retail Sukuk Tabungan seri ST007 sekaligus memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membantu mengatasi dampak dari perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN. Menyambut speaker yang kami hormati, Bapak Syahruan, selaku Kepala Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Manggiarto Desadono selaku Kepala Seksi Analisis Kesesuaian Syariah dan Dokumen Hukum SBSN, Bapak Alvin Toffler selaku Fixed Income Analyst, dan Bapak Eman Suherman selaku Senior Manager Fixed Income PT Sinama Sekuritas. Sebelum memulai pemaparan materi, saya informasikan kepada partisipan, apabila ada pertanyaan bisa diketik di kolom Q&A, dan nanti akan kita bahas sama-sama pada sesi Q&A. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai masuk ke pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Syahruan. Kami persilahkan Bapak Syahruan. Baik, terima kasih. Dengan Mbak apa nih, lupa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para Kepala Kantor Vertikal Kementerian Keuangan yang hadir, baik di bagian tengah maupun bagian timur Indonesia, para pejabat lingkungan Kementerian Keuangan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, para pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta jajaran, perwakilan dari PT Permata, Sinarmas Sekuritas dan Mandiri Sekuritas, INVC dan Investri, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkahnya, rahmatnya, dan ridhonya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bertemu dalam daring yang mudah-mudahan tidak mengurangi makna pertemuan ini dalam rangka kita mengikuti sosialisasi Sukuk Retail seri ST007 dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta jajarannya yang telah menginisiasi dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan acara webinar pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan sebesar 1.743,6 triliun, sedangkan belanja negara 2.750 triliun, defisit 1.006,4 triliun. Pemerintah merencanakan kebutuhan pembiayaan utang yang sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun 2021 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Instrumen pinjaman akan lebih banyak manfaatnya, terutama untuk mendorong kegiatan proyek prioritas pemerintah. Pemerintah akan menerbitkan surat berharga neto sekitar 1.172,4 triliun, nominal itu lebih rendah jika dibandingkan dengan APBN 2020 yang sebesar 1.173,7 triliun. Kementerian Keuangan berharap pembiayaan APBN nantinya dapat dibiayai dari sumber domestik, seperti Sukuk Retail sebagai instrumen surat berharga negara yang menjadi andalan. Pemerintah berharap sama dengan negara-negara lain seperti India dan Jepang, bahwa pembiayaan APBN itu dibiayai dari sumber domestik. Artinya, kalau yang membiayai adalah sumber domestik, maka bunga dan sebagainya akan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mendorong upaya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan APBN, pemerintah telah menerbitkan serangkaian instrumen surat berharga negara retail yang ditujukan kepada investor individu di dalam negeri.
Penerbitan SBM Retail memiliki nilai strategis dalam upaya melakukan pendalaman pasar domestik SBN. SBN Retail merupakan instrumen inklusi keuangan atau financial inclusion yang efektif yang dapat mendorong terwujudnya transformasi masyarakat dari saving oriented society menuju investment oriented society, sekaligus perluasan basis investor di pasar domestik. Di antara produk SBN Retail tersebut adalah sukuk tabungan yang telah dijual sejak tahun 2016. Inovasi terus dilakukan oleh pemerintah terhadap instrumen sukuk tabungan, antara lain diberlakukannya penjualan secara online mulai tahun 2018 dan penggunaan format green pada tahun 2019. Mengulang kesuksesan penerbitan sukuk tabungan seri ST006 yang merupakan instrumen green sukuk retail pertama di dunia. Pemerintah kembali menerbitkan sukuk tabungan kali ini juga dengan format green. Artinya, hasil penerbitan sukuk tabungan seri ST007 akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau pada APBN. Hal ini merupakan bagian komitmen pemerintah dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagaimana telah ditetapkan dalam Paris Agreement tahun 2016, serta ditargetkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution. Dengan demikian, melalui Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST007 ini, pemerintah memberi kesempatan kepada individu warga negara Indonesia untuk berpartisipasi, tidak hanya dalam pembiayaan pembangunan, tapi juga dalam mitigasi perubahan iklim, mengingat saat ini gerakan peduli lingkungan sedang menjadi tren di seluruh dunia seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran generasi milenial terhadap isu-isu lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai produk investasi, Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST007 merupakan instrumen investasi yang aman karena ST007 dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, baik pembayaran imbalannya maupun pembayaran nilai nominalnya pada saat jatuh tempo serta Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Dengan mengusung platform online sejak tahun 2018, calon investor lebih mudah melakukan akses dimanapun dan kapanpun selama masa pemasaran melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, maupun telepon genggam dengan mengakses website atau aplikasi mobile dari seluruh mitra distribusi. Saat ini ada 31 mitra distribusi yang terdiri dari 20 bank, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 perusahaan teknologi keuangan peer-to-peer lending. Sebagai produk investasi syariah, ST007 telah mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari semua aspek penerbitannya, baik dari struktur akad, dokumen hukum, maupun underlying aset yang digunakan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta jajarannya atas inisiasi kegiatan edukasi dan sosialisasi ini. Semoga dapat memberikan bekal pemahaman buat kita semua sehingga kita semua bisa berinvestasi di Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST007, sekaligus berpartisipasi dalam membangun negeri dan aksi penanggulangan dampak perubahan iklim. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga Bapak Ibu hadirin sekalian mendapat manfaat yang optimal dari acara ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara edukasi dan sosialisasi Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST007 secara resmi saya buka. Saya menghimbau pada akhirnya, mari kita semua berinvestasi pada sukuk tabungan seri ST007 sebagai bentuk partisipasi kita dalam membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahruan atas pemaparannya sangat singkat, padat, dan jelas ya Pak.
Untuk selanjutnya kita persilahkan untuk Bapak Manggiarto Desadono untuk pemaparannya. Baik. Terima kasih Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak sebelumnya kami sampaikan mewakili pimpinan Direktorat Jenderal Pengelolaan Biaya dan Risiko. Terima kasih kepada Bapak Syarwan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut jajarannya. Terima kasih Pak sudah berkenan menyampaikan keynote speech pada acara hari ini, yaitu masa penawaran suku tabungan seri ST007 di wilayah timur Indonesia, kebetulan di NTB. Yang terhormat juga para peserta, ini mungkin karena saya nggak kelihatan ya Bu Ira ya, tapi sepertinya mudah-mudahan ini terwakili yang kehormati kepada para pejabat, pegawai di instansi vertikal Kementerian Keuangan, kemudian juga mungkin ada pejabat pegawai dari Pemda NTB, kemudian juga ada para akademisi, kampus-kampus, dosen, mahasiswa mungkin di wilayah Nusa Tenggara Barat dan mungkin di wilayah timur Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin share screen ya. Kira-kira tadi sebagian besar, mohon izin Bu Ira, tayangnya terlihat ya? Pak, sudah. Oke, baik. Tadi sebenarnya secara umum, secara global, Pak Syarwan sudah menjelaskan detail sekali mengenai suku tabungan terkait instrumennya dan seterusnya, sehingga saya mungkin hanya mengelaborasi sedikit saja. Jadi pada saat ini dari tanggal 4 November dan mungkin sampai tanggal 20 atau 25 ya, 25 November, pemerintah ini kembali menawarkan produk investasi syariah kepada masyarakat yaitu ST007. Nah, sekarang mungkin sedikit memperkenalkan apa sih suku tabungan itu ya kan? Apa sih suku tabungan itu? Suku tabungan itu adalah kita lihat yang paling kiri dan yang nomor 3 ada. Kita lihat yang pertama adalah dia adalah produk investasi bagi Bapak Ibu peserta, maka suku tabungan adalah instrumen investasi yang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan dia berbasis syariah, artinya telah disusun, disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan dia suku tabungan ini hanya ditawarkan untuk warga negara Indonesia, jadi tidak dijual untuk institusi ataupun untuk lembaga keuangan dan sebagainya. Jadi hanya ditawarkan kepada warga negara Indonesia, artinya memiliki KTP Indonesia. Kemudian penerbitan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Keuangan, sesuai dengan dasar hukum penerbitannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Jadi disebut juga namanya suku negara, jadi SBSN atau suku negara. Nah, dalam melakukan penjualan ini pemerintah dibantu oleh yang kita istilahkan namanya mitra distribusi yang terdiri dari bank, perusahaan efek dan juga fintech. Di sini kita bersama dengan Sinarmas ya, Sinarmas Sekuritas, salah satu perusahaan efek yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi salah satu mitra distribusi kami dalam memasarkan suku tabungan ST007. Kemudian sekilas mengenai apa sih suku tabungan itu, ya kan? Pertama adalah bahwa Bapak Ibu suku tabungan fitur utamanya adalah dia dapat dibeli oleh warga negara Indonesia dengan nilai minimumnya pembeliannya adalah 1 juta dan kelipatan. Jadi artinya Bapak Ibu mau beli 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Dia kelipatan sampai maksimumnya adalah sebesar 3 miliar rupiah. Nah, kemudian tenornya Bapak Ibu yang membeli suku tabungan pada hari ini kemudian nanti akan jatuh tempo sekitar 2 tahun dari sekarang. Jadi jangka waktunya adalah 2 tahun. Imbalan yang ditawarkan sifatnya mengambang, floating rate floor. Nanti kita jelaskan agak lebih detail di belakang. Jadi imbalannya tidak bersifat fix tapi floating, disesuaikan setiap 3 bulan. Nah, instrumen retail ini memiliki pajak yang lebih rendah tentu dibandingkan dengan deposito, yaitu imbal hasilnya akan dikenai pajak hanya sebesar 15%.
dan dia bisa dibeli secara online melalui platform elektronik dan tidak dapat diperjualbelikan. Jadi ketika Bapak Ibu beli ini, jadi mirip-mirip dengan deposito, tetapi tidak dapat serta-merta dicairkan sewaktu-waktu, gitu kan. Namun ada pemerintah membuka yang namanya fasilitas early redemption, nanti dijelaskan. Nah, terkait instrumen ini, maka bicara keamanan, maka di poin paling pertama dikatakan pembayaran nominal dan imbalan dijamin pemerintah. Artinya apa? Bahwa pemerintah menerbitkan suku tabungan ini kemudian memiliki kewajiban untuk membayarkan imbalan kepada pemegang suku tabungan dan juga nanti mengembalikan atau melunasi nilai jatuh temponya pada 2 tahun ke depan. Maka itu semua dijamin pertama dengan Undang-Undang SBSN dan kedua dijamin dengan Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Dan secara syariah dia disusun dengan menggunakan prinsip wakalah dengan underlying aset berupa barang milik negara dan proyek. Jadi ini adalah fitur suku tabungan secara umum. Nah, kemudian Bapak Ibu yang membeli suku tabungan saat ini akan memperoleh imbal hasil imbalan secara periodik sebesar 5,5% per tahun. Tapi pembayarannya setiap bulan. Jadi nanti 5,5 dibagi dengan 12 selama setahun, dibayarkan bulanan, nanti dipotong pajaknya. Dan 5,5 ini adalah sebagaimana disampaikan tadi, imbal hasilnya adalah floating, variabel, tidak fix. 5,5 sudah menjadi floor. Artinya apa? Mekanisme imbalan suku tabungan akan disesuaikan setiap 3 bulan. Yang mana imbalannya adalah dia akan mereferensi kepada tingkat imbalan 7BI, 7 days reverse repo rate. Yang tetap adalah spread-nya, yaitu 1,5. Berarti dengan melihat imbal hasil sekarang, berarti kurang lebih BI 7 days repo rate-nya adalah 4% gitu kan ya. Sehingga imbal hasil floor-nya 5,5. Jika nanti dia naik, tentu akan naik, tapi jika BI 7 days repo-nya turun, maka tetap akan dibayarkan 5,5% per tahun. Tanggal pembayaran kuponnya setiap bulannya adalah tanggal 10. Kemudian nanti akan ada tanggal-tanggal penyesuaian setiap 3 bulan, yaitu tanggal bulan Februari, bulan Mei, Agustus, dan November setiap tahunnya di tanggal 11. Ini adalah mulai berlaku imbal hasil setiap 3 bulan yang baru jika memang terjadi perubahan terhadap BI 7 days reverse repo rate-nya. Nah, kemudian mungkin ini nanti tidak perlu dijelaskan perbandingannya nanti kalau ada pertanyaan saja. Nah, tadi Pak Sarwan sudah menyampaikan bahwa instrumen suku tabungan ini sudah merupakan instrumen yang berbasis syariah, maka kami telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI, ini ada nomor B641 ini, B641 tahun 2020 yang kami peroleh pada tanggal 26 Oktober 2020 yang pada intinya bahwa ST007 ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi DSN sudah mengecek keseluruhan dokumen dan underlying asetnya. Nah, kenapa pemerintah menerbitkan suku tabungan? Tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh Pak Sarwan bahwa mengingat kebutuhan pemerintah, apalagi tahun ini pembiayaan APBN demikian besar, kemudian penerimaan perpajakan juga cukup mengalami perlambatan gitu ya, sehingga kemudian instrumen pembiayaan menjadi salah satu yang ditekankan pada tahun ini untuk membiayai terkait pandemi yang sedang kita alami. Jadi suku tabungan hasil penerbitannya itu kemudian akan masuk ke dalam APBN. Dia merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN dan karena dia memakai underlying aset maka juga termasuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang tercantum di APBN tahun 2020 ini. Itu bagi pemerintah. Nah, bagi Indonesia secara umum, maka instrumen suku tabungan ini diharapkan juga bisa memberikan alternatif instrumen investasi bagi Bapak Ibu semua, sehingga bagi yang punya keinginan tidak bisa berinvestasi di instrumen yang berbasis riba, maka bisa membeli suku tabungan gitu kan ya. Tapi ini tidak hanya diperuntukkan bagi investor Muslim gitu ya. Jadi siapa saja warga negara Indonesia bisa beli. Dan yang pasti tadi Pak Sarwan juga ada sampaikan, tentu dengan Bapak Ibu bisa membeli maka akan semakin terbuka pasar di domestik, akan semakin memperluas. Bapak Ibu sudah mengalami rasanya membeli
suku tabungan nanti kalau beli, kemudian punya pengalaman apakah menguntungkan ataukah tidak, sehingga tentu jika nanti negara membutuhkan instrumen pembiayaan maka tidak harus mencarinya ke investor asing, jadi cukup memutar seluruh uang itu di dalam negeri, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh mengingat suku adalah menggunakan underlying sejak tahun 2013. Pemerintah sudah menerbitkan namanya Project Based Sukuk atau Project Financing Suku, yang mana secara rutin dana penerbitan suku digunakan untuk membiayai proyek-proyek di kementerian lembaga dalam APBN tahun berjalan. Ini beragam proyeknya, mulai dari pembangunan jalan jembatan, ada rel kereta api, ada proyek-proyek SDA, ada revitalisasi asrama haji, madrasah, pendidikan gitu ya, kampus-kampus dan seterusnya. Jadi ini cukup beraneka ragam, yang pasti ini adalah semua belanja modal yang ada di APBN. Nah, kemudian khusus untuk suku tabungan ST007 ini adalah merupakan bagian dari instrumen untuk investor retail. Investor retail yaitu individu warga negara Indonesia, sehingga diharapkan tadi dia juga mendorong inklusi keuangan, jadi tidak hanya orang-orang yang uangnya banyak saja, karena ini adalah minimal 1 juta, mudah-mudahan bisa lebih menyasar masyarakat Indonesia lebih luas gitu ya. Dan kalau kita lihat yang cukup membahagiakan pemerintah adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini generasi milenial, teman-teman yang masih muda itu cukup aktif dalam membeli instrumen retail kita, baik itu suku tabungan, SBR maupun yang konvensional, sehingga ini adalah mungkin dari sisi nilai tidak besar, tapi dengan jumlah yang demikian besar, maka milenial sekarang diharapkan ke depan kan akan jadi, ya tadi mulai bekerja, mulai jadi pemimpin direksi dan sebagainya, sehingga pendapatan meningkat, maka ke depan akan menjadi sumber-sumber basis investor yang potensial gitu ya ke depan bagi pemerintah dan bagi Indonesia secara umum. Jadi ini sesuatu yang menarik dan cukup membahagiakan. Nah, tadi juga dibahas sedikit mengenai bahwa suku tabungan ini ada tema green-nya, ada tema hijaunya. Jadi suku tabungan ini pemerintah sejak tahun 2018 itu sudah mulai menerbitkan Green Sukuk Framework, tapi dimulai di pasar global. Sudah 3 kali penerbitan, dan suku retail yang sekarang ini adalah diterbitkan juga dengan format green, artinya bahwa dengan menerbitkan suku tabungan, maka pemerintah juga punya komitmen bahwa di APBN kita, APBN pemerintah di tahun 2020 itu cukup memiliki proyek-proyek yang kita kategorikan sebagai hijau, yaitu proyeknya seperti apa, misalnya pembangunan energi baru terbarukan. Ini misalnya contohnya di Kementerian SDM membangun PLTS, membangun pembangkit listrik tenaga sampah dan seterusnya. Kemudian juga ada sustainable transport di Kementerian Perhubungan, kemudian dan lain-lainnya adalah artinya di APBN kita telah cukup banyak tersedia proyek-proyek dalam rangka mengatasi isu-isu terkait perubahan iklim. Itu ya. Tadi Pak Syarwan sudah menyampaikan mengenai target-target Indonesia di NDC 29% dan 34%, maka intinya adalah bahwa dengan menerbitkan suku tabungan ini, maka use of proceed dan hasil penerbitan juga akan masuk ke dalam APBN, dan pada akhirnya akan juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau yang ada di dalam APBN tahun berjalan gitu ya. Nah, tadi yang bisa investasi siapa saja, maka yang bisa membeli suku tabungan adalah setiap warga negara Indonesia yang punya KTP. Tapi selain itu dalam rangka lebih governance lah, bahwa bukan hanya KTP, nanti jika ingin beli suku tabungan harus juga punya namanya SID, Single Investor Identification, dan rekening surat berharga. Nanti ini teman-teman Sinarmas nih teknisnya akan menjelaskan. Pemesanan bisa dilakukan secara online melalui platform elektronik dari MIDIS. Dalam hal ini kita bersama dengan Sinarmas di sini. Nah, ini adalah mitra distribusi, ada 31 mitra distribusi, ada 4 bank syariah, 16 bank konvensional, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 fintech company. Sinarmas ada di sini, di perusahaan efek, 5 perusahaan efek, maka ke-31 ini adalah lembaga keuangan, bank, perusahaan efek, fintech yang sudah diseleksi oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, DJPPR,
terkait kapasitasnya dan juga terkait keandalan sistemnya dalam menangani penjualan suku tabungan ST007 secara online gitu ya. Jadi insya Allah bisa ditangani dengan baik. Nah, kemudian kapan bisa beli? Maka bisa beli sejak sudah dibuka sejak 4 November dan ini ditutup kalau saya tidak salah 25, nanti mungkin dikoreksi nih 25 November atau 20 November kayaknya, 25 ya. 25 November 2020. Jadi bisa dibeli mulai sekarang secara online dan nanti pembeliannya dikumpulkan dahulu, akan ada penetapan penjualan tanggal 30 November, kemudian diterbitkan instrumennya adalah tanggal 2 Desember 2020. Minimum 1 juta dan kelipatan maksimum adalah 3 miliar. Nah, bisa belinya kapan saja 24 jam karena online, bisa pakai gadget, pakai komputer dan seterusnya, tidak harus datang ke Midis, tapi nanti mungkin untuk Sinarmas bisa menjelaskan bagaimana kalau investor mau beli melalui Sinarmas. Kemudian berikutnya adalah tadi kita bicara instrumen suku tabungan non-tradable, tidak bisa diperjualbelikan. Kalau Bapak Ibu beli sekarang maka uangnya terkunci, hanya bisa kembali nanti 2 tahun lagi gitu kan ya. Tapi pemerintah membuka yang namanya fasilitas early redemption. Yaitu bagi yang ingin butuh cash, invest sekarang katakanlah 10 juta, kemudian setahun lagi butuh uang 5 juta, maka boleh untuk mengajukan pencairan lebih dahulu, early redemption. Kapan bisanya? Diajukan mulai tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021 jam 9 dimulai 26 Oktober ditutup jam 10 4 November. Jadi yang bisa beli, yang bisa mengajukan ini siapa? Kalau minimum kepemilikannya adalah 2 juta. Jadi Bapak Ibu kalau invest 2 juta bisa mengajukan early redemption karena maksimum yang diperkenankan hanya 50%. Kenapa 1 juta nggak boleh? Karena suku tabungan itu nominalnya 1 juta. Jadi nggak bisa dipecah jadi 500.000 gitu ya. Jadi kepemilikannya adalah nominalnya 1 juta sehingga yang bisa mengajukan early redemption adalah yang punya kepemilikan minimal 2 juta. Kalau Bapak Ibu punya 10 juta berarti bisa early redemption maksimum 5 juta untuk mengajukan pencairan setelah 1 tahun dari sekarang, dari tanggal penerbitannya. Nah, bagaimana proses pembelian nanti mungkin Sinarmas bisa menjelaskan lebih detail. Intinya Bapak Ibu bisa registrasi, nanti kalau belum punya SID minta SID dulu, membuat rekening surat berharga, kemudian mengajukan pemesanan secara online, kemudian akan dapat kode billing istilahnya, akan dapat kode billing, kemudian melakukan transfer pembayaran investasinya, kemudian nanti menerima konfirmasi kepemilikan dari sistem elektronik Midis gitu dan email. Jadi ini sistemnya mudah-mudahan dilakukan semua secara online. Nanti Sinarmas bisa mendetailkan lagi mengenai ini mungkin ya. Early redemption kurang lebih sama, prosesnya sama, tapi tanggalnya tadi di bulan Oktober sampai dengan November tahun depan dan kriterianya seperti ini. Nah, kalau masih tadi ada hal-hal yang ingin diperjelas lagi, di website kami di www.kemenq.id/suku tabungan. Di dalamnya ini yang penting Bapak Ibu bisa membaca yang namanya memorandum informasi. Ini adalah seluruh informasi terkait instrumen ini jika ada yang mau ditanyakan, dan juga bisa disampaikan juga ke Sinarmas kepada kami melalui email yang ada di website ini. Mungkin demikian Bu Ira dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manggiarto atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya bisa masuk ke Bapak Alvin Toffler selaku Fixed Income Analyst dari Sinarmas. Kami persilahkan. Halo? Apakah kedengaran suara saya? Iya, sudah kedengaran jelas. Oke, selamat siang Pak Syarwan, Pak Manggi, dan rekan-rekan investor sekalian di NTB. Nama saya Alvin. Saya salah satu investment analyst
di Sinarmas Financial Service ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit saja. Tadi Pak Manggi sudah sangat deskriptif menjelaskan ST007. Mungkin saya akan tambahkan sedikit mengenai market outlook dan mengapa investasi di ST007 ini merupakan pilihan yang cerdas bagi para investor sekalian. Oke. Next, oke. Oke, seperti yang kita tahu ya, COVID sudah memporak-porandakan ekonomi dunia. OECD juga telah memprediksi bahwa ekonomi global akan mengalami kontraksi di tahun ini. Lalu ini adalah chart OECD yang terakhir yang dipublish bulan September kemarin. Kita sekarang ada di sini. Jadi OECD memperkirakan kita baru akan balik ke ekonomi yang semula itu ke kuartal 3 tahun 2021. Lalu apa yang sudah Central Bank lakukan? Central Bank sudah melakukan, memotong suku bunga. Jadi ini adalah chart yang menunjukkan bahwa banyak central banks di seluruh dunia mereka sudah menurunkan suku bunga dipimpin oleh The Fed. The Fed sekarang sudah menurunkan suku bunga sampai sekarang 0 sampai 0,25%. Lalu juga Bank Indonesia juga sudah menurunkan suku bunga. RBI, Reserve Bank of India juga menurunkan suku bunga. Reserve Bank of Australia sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat terendah sepanjang sejarah. New Zealand juga. Basically, hampir semua central banks di seluruh dunia sudah menurunkan suku bunga. Dan tidak hanya suku bunga, mereka juga melakukan some form of namanya quantitative easing. Quantitative easing ini adalah di mana central banks juga mereka selain menurunkan suku bunga, mereka juga increase money supply dengan cara membeli aset-aset seperti government bonds dan sebagainya. Nah, lalu kita lihat sekarang COVID ini gimana ya keadaannya. Meskipun memang beberapa news kemarin ada vaksin dari Pfizer, ada vaksin dari Moderna yang sudah menunjukkan tingkat keefektifan vaksinnya sampai 94 atau 95%, tapi memang secara cases COVID ini malah makin melunjak. Nah, ini adalah chart dari GMI, dia menunjukkan bahwa dalam 1 minggu terakhir ada 4 juta kasus global di seluruh dunia. Ini merupakan rate tertinggi ya sejak awal penularan COVID. Dan bukan hanya penularan COVID saja, tapi juga tingkat kematiannya itu sudah banyak sekali. Tingkat kematiannya sekarang di sekitar 60.000 kematian dalam waktu 1 minggu globally. Nah, ini merupakan suatu yang worrisome ya. Apakah kita masih belum tahu apakah vaksinnya bisa efektif, apakah vaksinnya bisa memperbaiki ekonomi global. Cuma memang karena COVID ini belum selesai, makanya financial market dan juga central bank policy makers mereka decide untuk mereka pricing untuk suku bunga ini tidak akan naik dalam waktu yang cukup lama ke depannya. Chart ini adalah Fed.plot ya. Fed.plot ini menunjukkan kira-kira the Fed sebagai central banks in the US, mereka akan menaikkan atau menurunkan suku bunga dalam 3 atau 2 tahun ke depan. Kita lihat di tahun 2020, Fed.plot di 0 sampai 0,25% batas atasnya. 2021 tetap sama, 2022 tetap sama, 2023 ada naik sedikit, tapi rata-rata majority masih sama. Baru setelah 2023 Fed.plot ini akan naik. Jadi ini maksudnya adalah financial market dan juga central bank in the US mereka ada view bahwa suku bunga nggak akan naik sampai tahun at least 2022. Dan view ini juga di-echo sama Bapak Peri Warjio sebagai Gubernur BI. Bapak Peri Warjio juga sudah beberapa kali ya
dia mengindikasikan bahwa ekonomi dunia masih lemah, ekonomi Indonesia juga lemah. Karena itu suku bunga akan tetap rendah di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan di mungkin seminggu yang lalu Pak Peri juga mengindikasikan bahwa suku bunga BI rate yang sekarang 4% itu masih bisa turun melihat kondisi ekonomi ya. Nanti Pak Peri juga telah bicara bahwa dia belum mengkhawatirkan inflasi at the moment, karena yang penting at the moment adalah ini ekonomi sudah buruk, mari kita bekerja sama, Bank Indonesia juga pemerintah, MOF, mari bekerja sama untuk membangun ekonomi dengan cara ya BI bisa menurunkan rates, bisa melakukan some form of QE, MOF bisa melakukan fiscal policy. Contohnya salah satunya ya yang mungkin yang para investor sering dengar itu PEN, pemulihan ekonomi nasional yang 697 triliun ya. Itu disbursement-nya lumayan kencang. Jadi itu adalah salah satu program pemerintah juga, flagship program pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia akibat COVID. Lalu ini adalah bagaimana view mengenai suku bunga Indonesia besok. Kan besok BI akan melakukan meeting ya. Dan meeting itu akan BI akan decide apakah suku bunga akan turun atau enggak. Nanti bisa dilihat di slide-slide ini, saya tunjukkan dulu aja. Nah, ini adalah data yang baru diambil mungkin hari Senin atau hari Jumat minggu lalu. Dari 25 ekonom yang sudah disurvei oleh Bloomberg, sebanyak 11 ekonom itu mereka prediksi bahwa suku bunga akan turun, dipotong dari 4% ke 3,75 atau bahkan ini Pak Satria dari Bahana, dia estimate-nya suku bunga akan dipotong 50 basis atau 0,5%. Apakah mungkin? Yes, mungkin ada kemungkinan. Dan kemungkinannya juga menurut saya juga cukup besar bahwa BI akan menurunkan suku bunga di tahun ini lagi. Kenapa? Ini bisa kita lihat dari, ini adalah trade balance yang barusan keluar. Ini figurnya barusan keluar kemarin. Jadi trade balance Indonesia sekarang itu berada di posisi yang tertinggi sepanjang 10 tahun atau 11 tahun terakhir. Kemarin trade balance kita mencatatkan surplus 3,6 billion US dollars. Terakhir kita mencapai ini tuh di tahun 2010 atau 2011 itu. Ya. Nah, tapi meskipun trade balance ini sangat tinggi, apa yang menyebabkan trade balance ini tinggi? Yang menyebabkan trade balance ini tinggi adalah karena import kita itu lemah. Jadi import kita lemah, tapi ekspor kita bagus karena harga CPO, harga minyak sawit naik, harga minyak juga udah mulai ada improvement. Karena itu ekspor kita sedikit membaik, tapi import kita lemah. Kalau import lemah itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu lagi sangat-sangat buruk. Bahkan import kita itu terlemah sejak 2009 ya. Ya, ini adalah figur ini adalah moving average, tapi import kita 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu terjelek sejak 2009. Nah, kalau kita lihat juga ini adalah household consumption. Household consumption ini mencakup sekitar 50-55% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau rumah tangga nggak konsum, ya GDP kita hancur. Nah, ini adalah chart yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun ini itu sangat-sangat buruk. Bahkan ketika financial crisis 2008-2009 itu household consumption itu masih bertumbuh positif. Sedangkan karena COVID ini 50% dari GDP Indonesia itu mengalami negative growth. Jadi ini adalah sesuatu concern yang sering dibawa sama policymakers ya. Lalu kalau kita lihat inflasi kita di figur 1,4% itu juga terendah dalam 20 tahun terakhir. Inflasi yang rendah itu menunjukkan bahwa orang-orang itu
tidak mengkonsumsi barang, mereka tidak spending, household malah savings, dipengaruhi juga karena banyak layoff ya. Kita tahu kondisi ekonomi COVID ini agak susah, bahkan sangat susah, di mana banyak pekerja yang di PHK dan sebagainya, informal sektor juga memecat karyawannya secara besar-besaran karena mereka karena income-nya lemah, jadi mereka nggak spending, makanya inflation kita juga rendah, tercatat terendah dalam 20 tahun terakhir. Nah, inilah mengacu balik ke trade balance. Karena trade balance kita bagus, seakan-akan bagus ya. Karena trade balance kita bagus, kita bisa expect rupiah untuk menguat ke depannya. Nah, kalau rupiah menguat, nah ini kita bisa lihat sejak Biden kemarin menjadi presiden sejak dia terpilih sebagai presiden di US dan juga sejak implementasi Omnibus Law ya. Nah, rupiah ini menjadi mata uang yang terkuat di antara teman-temannya. Ini ada teman-temannya di emerging market ya. Kita bisa lihat ada teman kita India, ada Taiwan, ada Thailand, ada Brazil gitu. Kita terkuat terenam. Jadi rupiah kita memang sudah menguat banyak. Atas dasar itu tadi, belum, masih ada lagi. Lalu bond kita, surat utang negara kita itu memiliki nominal yield yang tertinggi ketiga di antara teman-teman kita juga. Kita cuma kalah sama South Africa sama Brazil. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa bonds kita masih menarik dan yield kita itu masih tinggi kalau dibandingin dengan peers kita ya. Secara nominal yield kita tertinggi ketiga, tapi secara real yield apabila tingkat bonds, suku bunga bonds dikurangi dengan inflation, itu kita sebenarnya tertinggi kedua karena yang tadi sudah dijelaskan, inflation kita itu terendah dalam 20 tahun terakhir. Nah, ini adalah chart yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sebenarnya kita lihat, wah Indonesia Pak Peri dan Bank Indonesia tahun ini sudah motong suku bunga 1%. Wah, udah banyak ya. Enggak, sebenarnya kalau kita bandingin, Indonesia itu negara yang paling pelit dalam memotong suku bunga. Kalau kita lihat, Meksiko awal tahun suku bunga 7,25. Sekarang Meksiko itu suku bunganya udah 4,25%. Jadi Meksiko sudah potong suku bunga 3%. Begitu juga South Africa sudah potong suku bunga 3%. Rusia sudah potong 2%, Brasil sudah potong 2,5%, Kolombia sudah potong 2,5%. Ini negara-negara yang tingkatnya sama-sama kita ya, emerging markets berdasarkan MSCI. Lalu kita lihat South Korea, Thailand, Czech Republic, Peru, semua sudah potong suku bunga banyak. Sedangkan Indonesia adalah negara yang potong suku bunganya salah satu yang paling terkecil. Kita cuma potong 1% dari 5%. Dari 5% kita cuma potong 1% jadi 4%. Karena itu, karena trade balance kita bagus, inflasi kita rendah, dan ekonomi internal kita itu kurang baik, dilihat dari import kita yang sangat rendah dan juga konsumsi rumah tangga yang jelek. Karena itu, ekonomi ini ada view bahwa BI akan sangat mungkin menurunkan suku bunga besok, atau enggak paling enggak 1 tahun lagi, paling enggak 1 kali lagi. Nah, jadi apa hubungan suku bunga dengan ST007 ini atau dengan tingkat deposito? Ini bisa dilihat di chart ini bahwa ini ada yang hijau tua adalah tingkat deposito 24 bulan ya. Yang hijau muda adalah BI rate. Setiap kali BI rate menurunkan suku bunga, itu deposito pasti akan turun. Nah, biasanya perbedaan antara deposito dengan BI rate itu sekitar 0,6% atau 0,7%. Jadi, kalau BI, sekarang suku bunga BI 4% kan. Kalau BI menurunkan suku bunga 25 basis, jadi 3,75%, maka bisa diperkirakan suku bunga deposito yang 2 tahun ya, yang 24 bulan, itu akan menjadi sekitar 4,2 sampai 4,4%. Kira-kira lah. Tapi ini adalah average bank-bank yang cukup besar atau bank-bank BUMN.
tentu saja di bank-bank daerah atau bank-bank yang masih buku kecil, mungkin tingkat depositonya lebih tinggi, tapi ini adalah average deposito ya untuk bank-bank yang besar. Sekitar 4,2 sampai 4,4 apabila BI menurunkan suku bunga 25 basis. Nah, mestinya kita sebagai investor ya, kalau suku bunga dipotong, deposito kita turun, mestinya kita mikir kan, loh, dulu saya bisa nabung deposito 4%, deposito 5%. Sekarang deposito cuma yang satu bulan atau 1 tahun itu cuma 3%. Berarti return saya berkurang loh. Mestinya investor berpikir seperti itu dan mereka malah mengurangi tabungan di deposito. Mereka akan invest di aset yang lain. Tapi ternyata tidak. Di tahun 2020 ini tingkat deposito itu tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Ini bisa dilihat tahun 2020 itu change in deposito rate sampai bulan Juli kemarin itu sudah 309 triliun. Ini artinya orang-orang semakin banyak menyimpan di deposito bank. Meskipun mereka tahu bahwa suku bunga bank itu sekarang sudah sangat rendah dan suku bunga deposito itu sudah sangat rendah. Nah, oleh sebab inilah pemerintah tahun ini tuh banyak seperti yang tadi Pak Manggi sudah sampaikan, pemerintah itu banyak memberikan peluang investasi untuk masyarakat, untuk rakyat-rakyat kecil. Biasanya untuk membeli bonds itu minimum tuh 1 miliar. Tapi pemerintah melihat peluang ini, mereka bilang oke, karena suku bunga sudah sangat rendah, kita harus memberikan kesempatan investasi untuk masyarakat yang lain. Tidak cuma masyarakat yang mempunyai uang 1 miliar ke atas. Jadi oleh sebab itu tahun ini tuh sangat diperbanyak peluang investasi dengan minimum spending itu cuma 1 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan sebenarnya Indonesia itu bukan cuma satu-satunya negara di mana suku bunganya turun. Ini adalah chart dari Apollo, dia menunjukkan bahwa 80% bonds di seluruh dunia, instrumen investasi, itu suku bunganya sudah di bawah dari 3%. 88% dari bonds di seluruh dunia, itu suku bunganya sudah di bawah 3%. Lalu kalau kita lihat ini adalah negative yielding bonds. Negative yielding bonds itu berarti kasarannya kita naruh uang di bank, tapi banknya nggak ngasih bunga ke kita. Banknya malah motong pinjaman, banknya malah motong investasi dari kita. Jadi let's say sekarang saya nabung 1 juta, tahun depan uang saya berkurang dari 1 juta ke 900.000 misalnya, atau 990.000. Nah, ini tuh mencakup sekitar 30% dari semua bonds di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa suku bunga di seluruh dunia itu sekarang sudah sangat-sangat rendah. Maka dari itu investasi di ST007 ini sangat menarik. Menariknya gimana? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Manggi bahwa salah satu keuntungan dari ST007 ini adalah namanya floating coupon. Floating coupon ini floating coupon with floor. Sekarang suku bunga BI rate itu di 4%. Pemerintah bilang, oke, 4%, kalau kamu invest di ST007, saya kasih tambahan 1,5%. Jadi, meskipun suku bunga BI rate sekarang di 4%, ST007 di 5,5%, itu sudah menang 1,5%. Nah, nanti kalau BI bilang, wah ini suku bunga kayaknya harus turun ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Misalnya, besok Pak Peri bilang, suku bunga besok turun 3,5%, atau mungkin tahun depan, suku bunga turun lagi jadi 3%. Suku bunga BI akan turun jadi 3%. Tapi karena ST007 ini memiliki yang namanya floor, jadi suku bunga dia nggak akan turun. Suku bunga dia akan tetap di 5,5%. Nggak peduli BI nurunkan suku bunga sampai 0% atau sampai negatif, suku bunga ST007 tetap di 5,5%. Nah, apa yang terjadi apabila BI menaikkan suku bunga? Misalnya Pak Peri bilang, oke,
ekonomi Indonesia sudah mulai membaik, mari kita naikkan suku bunga. Ketika BI akan naikkan suku bunga 25 basis misalnya, nah yang tadi 5,5 ini akan naik 25 basis. Jadi investor yang berinvestasi di ST007 itu apabila BI menurunkan suku bunga, nggak usah khawatir, kuponnya masih tetap 5,5%, tapi apabila BI naikkan suku bunga, Anda investor-investor sekalian justru malah profit karena suku bunga Anda juga naik 25 basis. Karena itulah investasi di ST007 ini sangat menarik ya. Apalagi apabila dibandingkan dengan tingkat deposito sekarang, apabila dibandingkan dengan ini adalah tingkat investasi di bonds yang 2 tahun. Investasi di bonds yang 2 tahun, ini bondsnya Indonesia saja sendiri, sekarang itu cuma yieldnya itu 4,2%. Kasarannya kuponnya 4,2%. Padahal ST007 ini memiliki, ini juga investasinya juga 2 tahun, sama 2 tahun. Deposito 2 tahun di 4,2 atau 4,4%, beli bonds yang 2 tahun di 4,25%, tapi beli ST007 yang 2 tahun itu kuponnya bisa 5,5%. Jadi ini adalah kesempatan investasi yang sengaja diberikan oleh pemerintah Indonesia agar rakyatnya bisa berinvestasi di instrumen yang pertama halal, terus yang kedua memberikan tingkat imbalan yang sangat-sangat baik, jauh di atas deposito, dan yang ketiga juga karena ini adalah green sukuk. Jadi semua investasi di sukuk ini, semua hasil yang diterima oleh pemerintah ini akan diinvestasikan, ini akan digunakan untuk pembangunan aset yang memiliki environmental concern. Jadi dia environmentally friendly investment. Ya, kita tahu bahwa di negara luar seperti Eropa, di US itu isu-isu environment itu sudah sangat tinggi ya. Jadi ini adalah investasi yang menurut saya pribadi sangat menarik. Kita bisa investasi di aset yang sangat ramah lingkungan, tingkat imbal baliknya sangat baik, dan juga kita bisa membantu negara kita sendiri dalam memerangi COVID. Begitu saja sih pemaparan dari saya. Saya encourage semua investor yang mengikuti webinar ini untuk diversify investment mereka dan berinvestasi di ST007. Ya, ini adalah cat terakhir dari saya yang menunjukkan kalau suku bunga BI diturunkan, deposito itu turun, tapi suku bunga ST007 nggak turun. Sekian dari saya mengenai market outlook. Nanti kalau ada pertanyaan untuk saya atau untuk Pak Manggi, bisa langsung di forum Q&A ya, bisa chat langsung saja. Lalu setelah market outlook ini saya akan menunjukkan sedikit tentang cara pembelian ST007 melalui Sinarmas. Bentar. Ini. Oke. Yang ada pertanyaan nanti langsung chat di forum Q&A aja ya. Jadi ini adalah langkah-langkah pembelian ST007 melalui Sinarmas Sekuritas. Seperti yang tadi Pak Manggi juga sudah bilang, Ministry of Finance, Kemenq itu sudah berpartner dengan 30-an midis ya, dealer di mana nasabah sekalian dapat membeli ST007 melalui dealer-dealer tersebut. Kita Sinarmas Sekuritas merupakan salah satu sekuritas house yang diberi kepercayaan dari MOF untuk menjalankan misi tersebut. Ya. Nah, syarat utama untuk mulai berinvestasi lewat Sinarmas Sekuritas itu Bapak Ibu sekalian calon-calon investor harus sudah menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas.
Dengan menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas berarti Bapak Ibu sekalian sudah punya yang namanya RDN atau rekening dana nasabah. Kalau sudah punya RDN, nanti tinggal buka website kita, yang ada di bawah situ tulisannya sbn.sinarmassekuritas.co.id. Kalau Bapak Ibu sudah punya RDN, silakan saja masuk. Lalu untuk Bapak Ibu yang belum punya RDN, yang mau berinvestasi untuk pertama kalinya di Sinarmas Sekuritas, apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah tampilan dari web kami, Green Sukuk Tabungan seri ST007. Bisa dibuka sendiri di sbn.sinarmassekuritas.co.id. Untuk nasabah yang punya account, langsung saja sign in dengan username dan passwordnya. Lalu untuk nasabah yang belum punya RDN, nanti akan ada panduan di bawah itu, ada kurang jelas tulisannya. Bagi Anda yang belum pernah menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas, klik di sini. Nah, Anda sekalian yang belum menjadi nasabah, silahkan klik, nanti ada panduannya secara detail di sana, bagaimana untuk menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas. Ini adalah salah satu panduannya ya. Nanti dibuka saja di websitenya langsung. Nah, untuk Anda yang nanti barusan daftar, Anda harus kasih jeda waktu 1 hari, karena dari pendaftaran sampai akun jadi itu biasanya kita 1 kali 24 jam untuk akunnya jadi. Nanti Bapak Ibu akan bisa cek email dan juga harus diaktifasi untuk akunnya. Nah, sekarang asumsinya semua orang sudah menjadi nasabah Sinarmas Sekuritas ya, sudah mempunyai RDN. Jadi apakah Bapak Ibu sudah mempunyai RDN, Bapak Ibu tinggal melakukan sign in, lalu langkah yang kedua adalah melakukan registrasi SBN Retail. Setelah melakukan registrasi, Bapak Ibu dapat melakukan pemesanan SBN Retail. Setelah melakukan pemesanan, nanti setelah Bapak Ibu pesan, oke, saya mau beli 2 juta, saya mau beli 3 juta. Nanti Bapak Ibu akan menerima konfirmasi pemesanan email, konfirmasi pemesanan SBN yang dikirim melalui email yang waktu daftar tadi. Setelah melakukan pemesanan, terima email konfirmasi, Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran. Nah, pembayaran, nanti setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran bisa dilakukan lewat ATM atau lewat BCA Virtual Account, bisa lewat Sinarmas juga. Kita ada beberapa bank, bisa dibuka juga di websitenya sendiri. Setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, nanti akan menerima namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Ini juga dikirim oleh Kemenq langsung melalui email Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengecek apabila sudah terima NTPN, berarti pembelian SBN Retailnya sudah sukses. Nah, ini saya tinggal ini go through yang tadi saja, tinggal sign in. Sudah sign in, tinggal klik yang tombol hitam ini, registrasi SBN Retail. Yang ini ya, registrasi SBN Retail. Nah, lalu nama dan identitas Bapak Ibu semuanya nanti sudah akan masuk sendiri lah. Sudah akan ke auto generate di website ini. Nah, ini ya nanti Bapak Ibu akan dapat informasi seperti ini. Nah, nanti akan ada lembar konfirmasi, Bapak Ibu harus mencentang yang ini. Saya menyatakan telah ini, setelah mencentang sudah, berarti sudah sukses dalam registrasi akun SBN gitu. Tinggal melakukan pemesanan. Apabila Anda melakukan pemesanan 50 juta, masukkan di sini 50 juta. Kalau 5 juta, masukkan 5 juta. Perlu diketahui juga ST007 ini ada batasnya. Jadi MOF Kemenq itu kasih limit, misalnya kalau investornya sudah kayak 5 triliun atau udah 3 triliun, jadi Bapak Ibu sudah nggak bisa pesan lagi. Ini first come first serve ya. Siapa yang cepat daftar, siapa yang cepat pesan, dia yang dapat gitu. Jadi saya encourage untuk Bapak Ibu semua yang berminat untuk melakukan diversifikasi investment ke ST007 supaya secepatnya dilakukan. Karena batas pemesanan ini terakhir tanggal 25 November. Nah, nanti setelah melakukan pemesanan segala macam nanti akan menerima memorandum informasi ini, tinggal diklik di yang link merah ini lalu menyatakan oke.
Setelah melakukan pemesanan, nanti Bapak Ibu akan di-email oleh dua pihak. Yang satu oleh Kemenkeu, ini email dari Kemenkeu, yang satu lagi akan di-email oleh pihak kita, Sinarmas Sekuritas. Dua email ini akan mengkonfirmasi bahwa pemesanan Bapak Ibu sudah sukses. Pemesanan sudah sukses, tinggal bayar doang. Ini seperti kayak beli tiket pesawat ya di Traveloka atau di tiket.com atau di situs manapun. Sudah pesan, tinggal bayar. Pembayarannya dilakukan bisa lewat manapun, bisa lewat virtual account, bisa lewat ATM, bisa juga ke teller bank masing-masing sesuai dengan bank pembayaran yang Bapak Ibu tuju. Meskipun Bapak Ibu melakukan pembelian lewat Sinarmas Sekuritas, bukan berarti Bapak Ibu harus melakukan pembayarannya lewat Sinarmas Sekuritas atau Bank Sinarmas. Tidak. Bapak Ibu bisa melakukan pembelian lewat Sinarmas Sekuritas, tapi bayarnya di bank-bank lain, seperti misalnya Bank BCA, atau Bank BRI, atau Bank Mandiri, atau bank-bank yang lain. Jadi pembayarannya ini sangat-sangat fleksibel. Sama seperti kayak beli tiket pesawat di Traveloka, belinya di Traveloka, bayarnya mau lewat apa saja bisa. Gitu. Nah, ini adalah beberapa bank yang kita tunjukkan, BCA, Sinarmas, Mandiri, CIMB, bisa juga lewat bank lainnya, nanti tinggal diklik saja di sini. Panduannya semua sudah ada di website. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website kita sekali lagi di sbn.sinarmassekuritas.co.id. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, Bapak Ibu akan dikirim oleh ini NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, dikirim langsung dari Kemenkeu. Kalau Bapak Ibu sudah terima NTPN, ini berarti Bapak Ibu sudah bisa bernafas lega. Berarti pembeliannya sudah jalan, Bapak Ibu sudah bayar, dan pembayarannya juga sudah di-acknowledge oleh pemerintah. Berarti Bapak Ibu sudah punya ST007. Nanti di website kita, di akun Bapak Ibu akan ada ini kalau sudah warnanya hijau, berarti ini menunjukkan bahwa pemesanan ST007 yang dilakukan Bapak Ibu sudah selesai, sudah done, sudah selesai pesan, sudah dibayar juga. Nah, nanti bisa dilihat di portofolio. Di bagian portfolio ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri kalau sudah membayar dan penerima NTPN bahwa nanti akan ada ST007. Begitu saja dari pihak kami untuk cara pemesanan ST007 lewat Sinarmas Sekuritas. Oke, sekarang mungkin saya langsung ke bagian penanya ya. Kembali. Saya kembalikan ke Bu Ira dulu. Terima kasih Pak Alvin atas pemaparan mengenai makroekonomi dan juga mengenai pembelian ST007 ini ya. Saya lihat di Q&A dan chat ada beberapa pertanyaan dari partisipan. Coba saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari salah satu partisipan, namanya tidak disebutkan. Untuk setiap investasi yang ada nama syariah, apakah mengharuskan calon investor itu dari agama tertentu atau harus Islam saja atau mungkin boleh di luar Islam juga? Mungkin untuk Pak Manggiarto bisa mohon dijawab. Oke, terima kasih Bu Ira. Jadi untuk penanya bahwa ini adalah instrumen berbasis syariah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang bisa membeli adalah WNI, warga negara Indonesia. Jadi tidak melihat suku, agama, dan sebagainya. Jadi murni adalah yang bisa membeli suku tabungan adalah seluruh warga negara Indonesia yang bisa dibuktikan dengan KTP. Sementara syariah lebih kepada bahwa kita memahami di Indonesia ini cukup banyak, mayoritas dalam saat ini bahwa warga negara yang beragama Islam, sehingga mereka kemudian punya concern-concern tertentu terkait syariah, sehingga mereka tidak bisa membeli instrumen investasi yang katakanlah ribawi gitu ya. Maka kemudian pemerintah memberikan alternatif kepada mereka ini, tapi tidak menutup kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk membeli suku tabungan. Jadi intinya bisa dibeli oleh siapa saja sepanjang
dia adalah warga negara Indonesia. Gitu Bu Ira dan Bapak Ibu penanya. Terima kasih. Baik Pak Manggiarto, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai apabila BI 7 days repo rate ada penurunan, berarti 3 bulan kemudian rate ST007 ini akan berubah menjadi turun juga atau tidak. Which is tadi sebelumnya sama Pak Alvin dan juga sama Pak Manggiarto sudah disebutkan bahwa memang untuk floor atau paling bawah rate untuk kupon rate untuk ST007 ini 5,5% ya Pak. Nah, kemudian ada tambahan lagi, kenapa bunganya tidak fix sampai jatuh tempo seperti ori kupon? Silakan Bapak Manggiarto. Oke, terima kasih Bu Christine atas pertanyaannya. Jadi benar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alvin bahwa ST007 ini di set tingkat imbalannya adalah floating with floor, artinya 5,5 itu adalah minimum yang akan diterima oleh investor per tahunnya ya. Per tahunnya 5,5%. Jika ada kenaikan reference rate BI 7 days repo, maka ini akan disesuaikan naik setiap 3 bulan. Dan jika turun maka tidak berubah, itu tetap 5,5% gitu ya. Kenapa tidak fix sebagaimana ori dan mungkin suku retail? Tentunya mempertimbangkan karakteristik instrumennya. Kalau ori suku retail itu kan instrumennya tradable ya, sifatnya dapat diperdagangkan sehingga investor punya peluang jika tadi butuh cash, butuh liquidity, maka bisa jual di pasar sekunder gitu ya. Sementara suku tabungan ini sifatnya non-tradable, tidak bisa diperjualbelikan kecuali nanti 1 tahun ada fasilitas namanya early redemption, sehingga untuk menarik bagi investor tentu kalau fix maka tadi ada potensi kalau misalnya tingkat imbal hasil itu naik maka tentu ya seolah-olah kita tidak bisa melepas. Jadi artinya supaya menarik investor untuk tetap mau membeli maka pemerintah men-setnya untuk suku tabungan dan juga SBR untuk yang konvensional itu adalah sifatnya floating yaitu floating with floor. Harapannya ini bisa menarik karena paling tidak menutupi resiko terhadap potensi kenaikan tingkat suku bunga pasar gitu ya. Mungkin itu Bu Ira dan Bu Christine ya. Terima kasih. Ya baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Basri. Apa risiko terkecil jika kita membeli sukuk tabungan ST007 ini? Ini saya juga ya Bu Ira ya. Oke. Ya mungkin Bapak Manggiarto atau Pak Syarwan. Mungkin nambahkan lah. Artinya kalau risiko instrumen keuangan kan ada risiko pasar, risiko liquidity gitu ya, ada risiko default, gagal bayar. Tapi intinya suku tabungan Bapak Ibu investor insya Allah akan menerima imbal hasilnya, dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo. Kemudian jatuh tempo nanti akan ada pelunasan nominal gitu ya. Pasti itu insya Allah akan diterima karena dijamin oleh undang-undang SBSN, undang-undang APBN. Nah, kalau bicara risiko mungkin ada risikonya yaitu bicara liquidity tadi. Bapak Ibu yang invest sekarang katakanlah 10 juta, kemudian pingin dalam kata misalnya sebulan ke depan butuh uangnya gitu, maka nggak bisa ditarik sewaktu-waktu gitu ya. Jadi itu mungkin risiko bicara liquidity. Artinya Bapak Ibu butuh liquidity, maka tentu tidak bisa mencairkannya. Bisa mencairkannya nanti setelah 1 tahun. Dan itu pun hanya maksimum 50%. Jadi mungkin risikonya mungkin di situ saja. Bicara Bapak Ibu butuh liquidity, mungkin tidak bisa segera menarik gitu. Harus menunggu 1 tahun atau kalau seluruhnya nunggu 2 tahun gitu aja. Mungkin itu Bu Ira. Oke, halo, oke. Terima kasih Pak Manggi. Saya rasa penjelasannya Pak Manggi sudah cukup jelas ya. Jadi memang ST007 ini ya dia tidak seperti saham ya, tidak seperti saham di mana bisa naik bisa turun, atau tidak seperti sepupunya suku retail di mana itu bisa diperjualbelikan. Artinya kalau bisa diperjualbelikan berarti harganya bisa naik atau turun.
Sukuk tabungan ini benar-benar tabungan. Jadi apabila Bapak Ibu membeli ST007 ini, berarti uang Bapak Ibu akan kasarannya di-lock ya. Di-lock oleh pemerintah sepanjang 2 tahun. Uang ini tidak bisa diapa-apakan sepanjang 2 tahun, tapi setiap bulan Bapak Ibu akan menerima bunga. Resikonya benar, saya setuju sekali dengan Pak Mandi, resikonya ada di Bapak Ibu apabila sewaktu-waktu misalnya di akhir tahun pertama atau di tengah bulan ketiga misalnya, Bapak Ibu, wah saya perlu uang ini atau saya perlu likuidasi nih. Wah itu nggak bisa karena pemerintah sudah bilang tabungan ini harus 2 tahun. Di akhir tahun pertama, apabila investasi Bapak Ibu di atas 2 juta, minimum 2 juta ya. Apabila investasi Bapak Ibu di atas 2 juta, di akhir tahun pertama itu bisa dilakukan partial redemption. Jadi 50% maksimum, misalnya Bapak Ibu investasi 10 juta, di akhir tahun pertama bisa dicairkan 5 jutanya. Tapi selebih dari itu sudah tidak bisa. Jadi kalau mau nunggu 100% uangnya dikembalikan, itu harus nunggu di akhir tahun kedua, yakni 10 November 2022. Resikonya di situ sih. Tapi seperti yang tadi juga sudah dijabarkan, instrumen ini benar-benar aman, benar-benar safe. Karena kalau kita lihat deposito sekarang 4,2%, 4,5%, sedangkan ST007 ini bisa menawarkan tingkat investasi dengan imbalan 5,5% itu sudah di atas. Lalu deposito Bapak Ibu di bank-bank yang deposito Bapak Ibu itu cuma dijamin oleh LPS atau lembaga penjaminan simpanan itu maksimum 2M. Jadi apabila di sini ada Bapak Ibu yang depositonya 50 triliun, misalnya banknya kolaps, itu uangnya yang tidak dijamin oleh LPS itu cuma 2M. Sedangkan ST007 ini uangnya dijamin oleh negara sampai 3M. Jadi ini sudah benar-benar investasi yang luar biasa bagus lah. Dijaminnya lebih besar oleh negara, tingkat kuponnya lebih besar daripada deposito. Jadi untuk tabungan ini adalah sesuatu investasi yang benar-benar layak untuk diperhatikan. Seperti itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Manggiarto dan Pak Alvin atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Reski. Selamat siang. Izin bertanya terkait rincian underlying aset dan nilainya, apakah bisa diberitahu? Mengingat akad yang digunakan adalah akad jual beli dan kemudian disewakan kembali ke pemerintah. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Reski. Jadi sesuai dengan akad yang digunakan, maka underlying aset yang digunakan itu ada dua tipe. Pertama adalah barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah proyek-proyek APBN tahun ini, tahun 2020. Nah, pada saat kita mengajukan permintaan opini syariah kepada DSN MUI, maka potensial list underlying aset itu kita sampaikan kepada DSN MUI gitu ya, kepada DSN MUI untuk direview apakah aset-aset tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Nanti pada saat penerbitannya nanti di tanggal 1 Desember ya insya Allah, atau Desember 2020 saat settlement, maka sesuai dengan nilai nominal penerbitannya pemerintah akan menetapkan aset-aset mana yang menjadi underlying penerbitan suku tabungan ini. Kalau terbitnya 2 triliun katakan, maka nilai asetnya pun akan setara, akan minimal 2 triliun. Lebih bisa tapi tidak boleh kurang dari 2 triliun. Nah, kalau bicara apakah Bapak Ibu bisa melihat, maka bisa, tapi harus menjadi investor. Jadi yang bisa melihat hanya investor, kemudian mengajukan. Kalau memang ingin tahu bisa, Bapak Ibu setelah membeli suku tabungan silakan diajukan kepada kami di DJPPR untuk melihat kira-kira apa saja yang menjadi list underlying aset dari ST007. Tapi ini list ini secara spesifik tidak dipublikasikan oleh DJPPR. Tapi tadi di slide saya disampaikan bahwa secara umum asetnya adalah berupa barang milik negara, tanah dan bangunan.
Kemudian proyek-proyek yang ada di APBN 2020, contohnya tadi misalnya proyek untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan rel kereta api, gedung-gedung sekolah, yang semuanya didanai di APBN tahun 2020. Mungkin itu Bu Ira. Baik Pak Manggiarto, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini lebih ke Pak Alvin dari Sinarmas ya. Dari Pak Ardian, mau menanyakan apakah ada biaya pemesanan untuk SBN ini, dan juga ada tambahan satu lagi untuk di slide Sinarmas itu ada SR012 atau apa bedanya dengan ST007? Silakan Pak Alvin. Oke, Pak Ardian ya. Selamat siang Pak. Kita kalau Bapak Ibu melakukan pemesanan lewat Sinarmas Sekuritas itu tidak ada biaya. Jadi tidak ada biaya pembukaan rekening. Itu salah satu keuntungan untuk berinvestasi lewat kita ya, Sinarmas Sekuritas. Jadi yang pertama, kita tidak ada biaya pembukaan rekening, kita tidak ada biaya transfer, dan kita juga tidak ada biaya penyimpanan ST007 tersebut di kami. Jadi investor semua dibebaskan biaya. Satu-satunya biaya yang harus dibayar oleh investor itu adalah tax. Tax itu dapat dari kuponnya ST007 tersebut. Jadi tidak ada biaya apapun yang dibayarkan ke kami, Sinarmas Sekuritas. Nah, seperti tadi Pak Manggi sudah bilang, taxnya ST007 itu 15%. Itu di bawah deposito. Deposito untuk pajak itu 20%. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kan terima kupon 5,5% per tahun. Nanti itu akan dipotong pajak 15%. Jadi mungkin netnya sekitar 4, sekian gitu. Atau 5%-an ya. Itu saja sih. Jadi tidak ada biaya apapun. Lalu untuk slide-nya ya memang itu slide-nya untuk pembuatan akunnya sendiri itu kita pakai archive kita yang untuk SR12 kemarin, karena untuk pembukaan rekening kan tidak bisa dilakukan 2 kali. Jadi kalau sudah dilakukan sekali, prosedurnya dilakukan sekali, screenshotnya pakai yang lama Pak. Jadi kita pakai yang lama, tapi tidak ada bedanya ST007 dengan SR12, di mana kalau Bapak Ibu beli itu semua akan ditampung langsung di kita. Tidak ada bedanya, cuma beda nama aja sih. Untuk yang tadi di slide ya. Oke. Sudah Bu Ira? Ya baik Pak Alvin, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Arnold. Di awal pemaparan Bapak Syarwan mengatakan ST007 ini dijamin oleh pemerintah. Yang dijamin itu adalah apa? Dan juga Bapak Margianto mengatakan imbal hasil sukuk tabungan seri ST007 ini floating. Jadi rate yang diterima bisa berubah per 3 bulan atau seperti apa? Silakan untuk Bapak Syarwan atau Bapak Margianto. Mungkin izin Pak Syarwan, saya menjawab Pak Syarwan ya. Oke, Bu Ira, jadi pertama tadi Pak Syarwan menyampaikan di paparannya, di keynote-nya bahwa ST007 ini dijamin pemerintah. Pertama yang masuk dijamin adalah bahwa dengan pemerintah menerbitkan suku tabungan ST007 kepada investor, maka kemudian pemerintah akan punya kewajiban paling enggak 2 hal. Pertama adalah kewajiban bahwa nanti setiap tanggal imbalan, pemerintah harus membayarkan imbalan yang sekarang ini 5,5% per tahun. Kemudian nanti pada tahun jatuh temponya 2 tahun dari sekarang di 2022 ya, 2022, pemerintah akan juga punya kewajiban untuk membayar nominal dari suku tabungan yang dibeli oleh investor. Nah, kedua hal inilah kewajiban-kewajiban inilah yang dijamin. Dijaminnya oleh apa? Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan juga Undang-Undang APBN setiap tahunnya, itu yang dijamin. Jadi yang dijamin adalah pembayaran imbalannya dan pelunasan nominal pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian ketika bicara imbal hasil floating, tadi juga Pak Alvin sudah jelaskan, beli sekarang di bulan, katakanlah settlement-nya 1 Desember, kemudian tadi karena ini long coupon, maka periode
dan investor akan menerima imbalan pertama tanggal 10 Januari ya kalau saya nggak salah, 10 Februari atau Januari ya, 10 Januari ya kalau nggak salah imbalan pertama. Kemudian akan ada penyesuaian nanti di bulan Februari tanggal 11 akan ada penyesuaian imbalan. Jadi bahwa untuk 3 bulan pertama investor akan menerima rate yang 5,5% per tahun. Setiap dibagi nanti per bulannya berapa, dipotong pajak 15%. Kemudian 3 bulan ke depan dilihat bagaimana pergerakan dari BI 7 days repo-nya. Kalau BI 7 days repo-nya turun, katakanlah sekarang 4, kemudian nanti turun menjadi 3,5 misalnya, maka tetap investor akan terima 5,5, tidak ikut turun. Tetapi sebaliknya, kalau BI 7 days repo naik, katakanlah menjadi 4,5, maka imbal hasil yang diterima 3 bulan ke depan per tahunnya akan menjadi 4,5 ditambah fixed rate spread-nya 1,5 sehingga menjadi kurang lebih 6% gitu per tahunnya. Jadi seperti itu. Dia hanya akan berubah kalau naik, tapi kalau turun maka akan tetap dapat 5,5% per tahunnya gitu. Bu Pak Arnold ya. Pak Arnold apa Ibu Arnold nih? Pak Arnold, Bu Ira. Ya. Baik Pak Margianto, terima kasih. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya dari Ibu Winda. Untuk ST007 ini apakah ada risiko gagal bayar? Dan juga satu lagi dari Pak Benediktus, apakah sudah tidak ada potongan pajak lagi baik untuk imbal hasil bulanan maupun pembayaran pokok saat jatuh tempo? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Pak Benediktus, Pak Bimo, tadi sudah disampaikan Mas Alvin, pajak hanya akan dikenakan untuk imbal hasil yang diterima setiap bulan, yaitu sebesar 15%. Sementara untuk nominal tentu nggak akan kena pajak, jadi akan dikembalikan full sesuai dengan investasi yang ditanamkan oleh Bapak Ibu semua pada saat membeli ST07. Kalau beli 10 juta, nanti 2 tahun lagi akan terima juga 10 juta. Hanya imbalannya saja yang akan dipotong pajak. Kemudian ketika Bu Winda Putri terkait risiko gagal bayar, maka tadi risiko gagal bayar akan terjadi kalau pemerintah Indonesia bangkrut. Jadi instrumen ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi tentu sampai dengan saat ini pemerintah masih berkomitmen, berupaya dan terus menjaga kemampuannya untuk menservis, artinya untuk menunaikan seluruh kewajiban-kewajibannya gitu ya. Jadi gagal bayar ini suatu yang sangat besar karena instrumen pemerintah tidak hanya diterbitkan di pasar domestik tapi juga di pasar internasional. Gagal bayar terhadap satu instrumen tentunya akan berefek terhadap instrumen yang lain, sehingga ini sesuatu yang tidak diinginkan lah, tidak diharapkan oleh pemerintah. Dan tadi dikatakan bahwa dia dijamin dengan undang-undang sehingga pemerintah nggak bisa mengelak, artinya nggak bisa mengatakan saya nggak mau bayar karena undang-undang SBSN sudah menyatakan pemerintah wajib, sehingga itu nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Jadi kalau bicara gagal bayar, ya saya bilang sangat-sangat kecil lah gitu ya, sangat-sangat kecil, kecuali tadi jangan sampai terjadi amit-amit pemerintah katakanlah bangkrut gitu ya. Kalau pemerintah bangkrut ya mungkin artinya itu akan suatu ekstrim lah, kondisinya sangat ekstrim. Mungkin itu Bu Ira, Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Manggiarto. Selesai sudah semua pertanyaan dijawab. Mungkin dari Pak Manggiarto ada closing statement dan juga dari Pak Alvin mengenai bagaimana sih apa sih keuntungan yang bisa didapat sama investor apabila investor membeli ST007 ini melalui Sinarmas Sekuritas. Pak Manggi, silakan. Ya, terima kasih. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syarwan, kepada rekan-rekan di kantor wilayah Dijen Perbendaharaan NTB, dan juga para peserta semua dari instansi vertikal Kementerian Keuangan, dari pihak Pemda, para pejabat di daerah NTB, dan juga mungkin ada mahasiswa, dosen, dan sebagainya, dan juga investor dari Sinarmas tentunya. Maka terima kasih atas kehadirannya pada saat ini dan apa ya,
ini adalah instrumen pemerintah, instrumen negara, dan saat ini Indonesia sedang dalam upaya untuk bisa menyelesaikan kondisi ekonomi, pandemi, sekaligus juga perlambatan ekonomi. Tentu menaikkan pajak tentu bukan suatu hal yang bijak dilakukan pada saat ini oleh pemerintah karena kegiatan usaha sedang melambat, sehingga tentu pemerintah harus mengambil upaya-upaya untuk bisa memenuhi, tetap menjaga ekonomi tetap berjalan gitu ya. Salah satunya adalah dengan menerbitkan instrumen-instrumen pembiayaan kepada warga negara Indonesia, sehingga kemudian ke depan harapannya tadi Pak Sarwan sampaikan juga seperti Jepang, seperti apa tadi, kita akan berdiri di kaki sendiri, artinya kita akan bisa membangun negeri ini dengan uang dari kita sendiri, dari kita semua. Kami juga di JPPR khususnya ingin beli tapi nggak boleh karena bicara kode etik sehingga tidak bisa membeli instrumen sendiri, tapi rekan-rekan dari Kementerian Keuangan yang lain dipersilahkan, tidak ada larangan untuk membeli instrumen ini. Maka semoga harapan kami Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi. Bagi yang belum pernah mungkin mencoba, nanti melihat apakah menguntungkan, apakah aman dan sebagainya. Tentu pengalaman itu kalau memang bagi yang sudah pernah dan cukup menjanjikan, maka mohon bisa di-share kepada yang lain sehingga instrumen ini akan semakin bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga pasarnya akan terbangun, sehingga ke depan Indonesia bisa menghadapi berbagai kondisi slowdown ekonomi, tidak perlu khawatir, tidak perlu bergantung kepada dana-dana dari luar negeri, dari asing gitu ya. Maka itu besar harapan kami, dan negara Indonesia juga saat ini APBN sedang berupaya untuk membangun, sehingga suku ini khusus karena underlying effect proyek, maka dengan investasi di sini maka Bapak Ibu sekalian tentu akan berperan serta untuk membangun juga. Dan harapannya proyek-proyek ini juga ada yang di NTB, mungkin nanti bisa di-list, bisa dimintakan informasinya, bahwa nanti Bapak Ibu sebagai investor, jika tahu investor ini proyeknya di NTB juga bisa ikut memantau, sehingga juga karena Bapak Ibu memiliki sebagai investor juga memiliki proyek-proyek ini, ya mohon juga dipantau, dimonitor pelaksanaan proyeknya berjalan dengan baik atau tidak gitu kan ya, sehingga karena ini adalah uang kita juga, kalau Ibu Menteri bilang APBN ini kan uang kita, bukan uang pemerintah gitu. Jadi ini adalah bagian dari upaya kami untuk bersama-sama membangun Indonesia. Mungkin itu Bu Ira. Terima kasih. Saya ngomong. Chat udah. Oke. Terima kasih Pak Manggi. Saya sangat setuju dengan Pak Manggi. Ini adalah instrumen yang sangat-sangat bagus untuk diinvestasikan. Hanya untuk summarize aja seluruh pokok diskusi dan bahasan pagi ini, bahwa ST007 ini instrumen yang sangat aman, dijamin oleh negara seluruhnya, up to 3 miliar rupiah, dan ini adalah instrumen yang sudah dijamin oleh tidak hanya satu undang-undang, tapi 2 undang-undang. Jadi seperti yang tadi Pak Manggi juga sudah sampaikan, sangatlah benar bahwa ST007 ini hampir tidak ada resiko, karena apabila ST007 ini sampai nggak dibayar, itu berarti Indonesia sudah bangkrut, which is possibility-nya sangat kecil ya. Jadi ini adalah instrumen yang sangat aman, instrumen yang memberikan tingkat imbal hasil yang jauh di atas deposito, dan juga tax-nya lebih kecil dibanding deposito. Tax-nya cuma 15%, sedangkan deposito 20%. Lalu dengan berinvestasi di ST007 ini juga kita dapat membantu pemerintah dalam menggalang dana untuk membangun proyek-proyek yang juga environmentally friendly. Jadi proyek yang sangat ramah lingkungan. Seperti itu sih untuk summary dari pokok diskusi bahasan hari ini. Untuk investor-investor sekalian yang hendak berinvestasi di ST007, segera berinvestasi ST007 melalui Sinarmas Sekuritas. Untuk webnya bisa langsung diakses di sbn.bpjs.go.id
www.sinarmassekuritas.co.id, di mana Bapak Ibu sekalian dapat dibebaskan biaya pembukaan rekening, dibebaskan pembukaan biaya transfer, dan juga biaya penyimpanan ST007 selama 2 tahun tersebut. Lalu kita juga menawarkan cashback special apabila Bapak Ibu melakukan pemesanan lewat Sinarmas Sekuritas. Silakan dicek langsung ke websitenya sbn.sinarmassekuritas.co.id. Terima kasih Pak Manggi dan terima kasih Pak Syarwan atas waktunya hari ini. Kembali ke Mbak Ira. Terima kasih kepada Bapak Syarwan, Bapak Manggiarto, dan juga Pak Alvin, dan juga semua partisipan yang sudah bergabung. Mungkin sebelum ditutup, mohon izin kepada semua untuk foto bersama. Untuk yang pakai masker boleh dilepas, menghadap kamera, dan senyum ya. Ini coba saya hitung. Bapak Syarwan boleh menghadap kamera, ya. Terima kasih Pak. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Semoga menambah wawasan, pengetahuan untuk para investor dan juga menambah diversifikasi investasinya. Salam dari Sinarmas Sekuritas. Terima kasih semuanya, Bapak Syarwan, Bapak Manggiarto, dan juga Pak Alvin. Terima kasih. Terima kasih.